عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabu sore ini kita bisa kembali bertemu di Majlis Ar-Raudhah Shihah wal Afiyah. Pada kesempatan kali ini, dalam waktu yang singkat, insya Allah berkah manfaat, kita akan belajar membongkar gudang surga. Ya, membongkar gudang surga, enggak nanggung-nanggung ya. Kita kalau tahu di pelabuhan bongkar peti kemas, nah itu biasanya barang-barang impor. Nah ini bayangkan membongkar gudang surga, isinya apa kira-kira? Semua kebaikan ada di surga. Jadi kalau kita bongkar gudangnya, kita dapatnya yang baik-baik. Nah, caranya gimana membongkar gudang surga? Ternyata caranya sangat mudah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Fa'an Abi Musa radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lah qul la haula wa la quwwata illa billah fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, qul, ucapkanlah, la haula wa la quwwata illa billah. Ya, ucapkanlah la haula wa la quwwata illa billah. Fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Karena sesungguhnya kalimat la haula wa la quwwata illa billah salah satu gudang dari gudang-gudang perbendaharaan surga. Nah ini perlu kita ingat bahwasannya yang menjelaskan adalah manusia yang sudah masuk surga. Yang menjelaskan adalah manusia yang sudah masuk surga. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi udah masuk surga, sudah survei surga. Ya, kemudian lihat salah satu gudangnya adalah ucapan la haula wala quwwata illa billah. Kalau bahasa kita, kalimat ini password kalau diucapkan gudangnya buka terus ngerojok ke kita. Ya, itu pasti. Ya, masalahnya kita meyakini tidak. Ya, meyakini atau tidak. Kadang-kadang ngucap tapi enggak paham. Kadang-kadang ngucap tapi enggak punya tujuan. Kadang-kadang ngucap tapi tidak diniatkan, tidak diarahkan. Sehingga manfaatnya enggak maksimal buat kita. Manfaatnya kurang besar buat kita. Karena kita enggak paham. Tapi kalau kita paham, niat, saya mau bongkar gudangnya surga. Masya Allah. Jadi membaca itu udah tawajuh, bayang no swarga. Masya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Wah, ngerojok kebaikan banyak. Kroso itu. Itu kalau dihayati betul kita merasakan sesuatu. Semakin dihayati dan semakin sering, maka kita akan semakin bisa merasakan banyak kebaikan yang diguyur ya ke dalam diri kita. Kemudian dalam hadis yang lain, fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salah satu sahabat yang sangat banyak meriwayatkan
sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata kepadaku. Yang tadi Rasul ngomong sama sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Kalau yang ini Rasul ngomong pada sahabat Abu Hurairah. Apa sabda Nabi Muhammad SAW? Akthir min qawli la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim fa innaha min kanzil jannah. Perbanyaklah mengucap la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim karena ia merupakan salah satu gudang perbendaharaan surga. Beda dikit, ada tambahan al-aliyyil azim. Tapi intinya kalau toh kita baca la haula wala quwata illa billah, maka kita sudah buka salah satu gudangnya surga. Yang menjadi ketertarikan saya, perhatian saya, karena Rasulullah SAW menginstruksikan, Rasulullah SAW mengajarkan, memberitahukan kepada sahabat agar membaca kalimat ini. Artinya kalimat ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat kalau kita baca. Sampai-sampai Nabi ngajari SAW. Waconen kayak gini loh ya. Saya tuh kalau ngomong zaman sekarang ini paling enak pakai bahasa WhatsApp. Kamu kirim pesan ke nomor sekian kalimat ini, maka kamu akan dapat pulsa 100 juta. Wah. Modal kirim pesan WhatsApp, klik ya. Tapi jangan kena penipuan ya. Nah, ini yang asli, penipuan kan banyak. Kirim pesan, klik 1 juta pulsa masuk. Misal seperti itu. Modal kirim. Ya modal kirim, 1 klik dapatnya banyak. Ya dapatnya banyak. Nah, ini sekarang kita modal ngucap la haula wala quwata illa billah. Brek, gudang swarga buka. Bunyinya yang enggak brek ya. Saya bayangkan buka itu apa ya, ada suaranya atau cuman kling membuka gitu ya. Yang penting gudang swarga buka. Nah orang yang sudah buka gudang swarga berarti sugih napa melarat? Sugih. Kaya atau miskin? Kaya. Kenapa? Oh, saya punya gudangnya surga, kamu apa? Paling brankas. Ya, kamu punyanya brankas. Oh, saya punya gudangnya surga. Karena itulah dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ya, ini saya pilihkan yang pas ya. Karena semuanya ucapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini dulu. Banyak sih ini. Wah. Waqad amara biha sallallahu alaihi wasallam biqaulihi qul la haula wala quwata illa billah bal hatha 'alal iktsar minha wa mulazamatiha faqala li Abi Hurairah aktsir min qauliha wa akhbara annaha takshifu sab'ina baban minal bala wadh-dhur. Fa an Abi Hurairah yang tadi dibacakan hadisnya. Qala Makhul faman qala la haula wala quwata illa billah wala malja'a minallah illa ilaih kasyafallahu anhu sab'ina baban minadh-dhur adnaha al-faqr rawahu Tirmidzi. Salah satu manfaat mengucap la haula wala quwata illa billah kemudian ditambahi la malja'a minallah illa ilaih, maka dia telah menghapus dari dirinya 70 pintu kejelekan keburukan, dan yang paling kecil keburukan yang dia singkirkan adalah al-faqr, kemiskinan. Jadi kalau resep sugih ngucap la haula wala quwata illa billah. Wah Masya Allah, ini habis ini di YouTube viral, resep sugih. La haula wala quwata
illa billah. Pokoknya bab al-fulusu wal duitu ini ya. Ini paling banyak yang nonton tuh. Kalau di YouTube ya, di multimedia itu kalau udah urusannya hutang lunas, mesti yang nonton banyak itu. Yang nonton banyak. La haula wala quwata illa billah. Karena udah punya gudangnya surga, ya sugih. Makanya kalau kita udah bisa ngucap la haula wala quwata illa billah, jangan pernah merasa miskin meskipun nggak punya duit. Orang kaya sejati itu adalah orang yang nggak pegang duit, tapi punya saldo. Betul, cek tuh yang sugih tenanan, nggak megang duit, tapi punya saldo. Yang sugih-sugihan, kantongnya kebak duit gitu kan ya. ATM-nya kan kandel, nah itu sugih-sugihan itu. Belum bos bener. Kalau bos bener itu cuma main tunjuk. Asistennya yang ngurus, itu bos betul. Nah kalau kamu bos betul, la haula wala quwata illa billah, tudingan Allah yang ngurus. Tapi ya pede percaya. Nah kalau nanggung-nanggung, apa ya tuh ya, masuk sih ya. Gak mandi. Enggak ya, yakin. La haula wala quwata illa billah. 150 yuto, bleng ya. Kabul, entah itu kabulnya 2 tahun lagi sementing kabul. Kan begitu ya, yakin. Oh yakin, gak yakin ya rugi, yakin ya gak rugi kan gitu ya. Orang yakin kan gak pernah rugi. La haula wala quwata illa billah. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man qala la haula wala quwata illa billah kana dawaan min tis'atin wa tis'ina da aisaruha alham. Barang siapa mengucapkan la haula wala quwata illa billah, maka ucapannya itu menjadi obat untuk 99 macam penyakit. Masya Allah ya. Kalau ada orang punya penyakit di tubuhnya 99 macam penyakit, dokternya mumet mesti. Wah, ini apa namanya itu? Kalau penyakit saling bertabrakan tuh komplikasi. Ini penyakitnya kebanyakan komplikasi ini. Ada liver, ada gula, bingung dokter yang ngobatinya. Iya, ada lambung, ada asam urat, ada jantung, ada stroke, entek wi. Ya, paru-paru basah, ya kulit kering, kantong habis dia. Kantong kering lagi ya, udah kempes pes kantongnya. Penyakitnya 99 macam, pusing dia. Katanya Rasulullah SAW, siapa yang ngucap la haula wala quwata illa billah, maka 99 penyakit yang ada dalam dirinya akan sembuh. Dan penyakit paling ringan yang disembuhkan dengan ucapan la haula wala quwata illa billah adalah alham. Alham itu sumpek tingkat tinggi. Itu namanya ham. Kalau banyak humum. Bukan galau, kalau galau itu kan masih galau. Galau. Sumpek itu kan dalam ya. Kalau galau itu kelihatan tipis gitu ya. Maka perlu kita kandilkan dikit. Galau. Ya, galau. Galopol. Itu sumpek, mumet ya. Hati pepet, pikiran pepet gitu ya. Udah itu obatnya la haula wala quwata illa billah. Nah praktekkan saja. Kebanyakan orang itu enggak mau praktek. Cuman ngomong dan mikir, mosok toh? Mosok apa iya toh ya? Masa sih? Masa sumpah saya bisa hilang? Lu dikasih obat gampang, enggak usah pakai pergi ke mall, enggak usah pakai telepon teman yang nyebelin, di telepon enggak diangkat-angkat, nambah sumpek ya. Di WA enggak bales, bales, ya enggak dibuka-buka WA-nya, tambah nyebelin gitu. Ya lebih baik kan langsung kontak la haula wala quwata illa billah. Sumpeknya pasti hilang. Kenapa? Allah akan singkirkan penyebab sumpeknya. Hatinya diredam dulu jadi enak, terus yang menyebabkan sumpek itu akan diobati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang sangat menarik, karena kalimat ini adalah wasiatnya
Nabi Ibrahim alaihissalam untuk kita semua, kalau saya nggak salah ingat, dari langit yang ketujuh. Ya, dari langit yang ketujuh. Kapan itu? Ketika Nabi Muhammad SAW di Mi'rajkan. Ketika Isra dan Mi'raj di langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, disitulah Nabi Ibrahim berpesan kepada Rasulullah SAW. Saya ambil singkat hadisnya langsung. Ya Muhammad, mur ummatak falyukthir min ghirasil jannah. Fa inna turbataha tayyibatun wa ardaha wasi'atun. Wahai Nabi Muhammad SAW, perintahkan umatmu untuk banyak-banyak menanam di surga. Karena surga itu tanahnya bagus ya dan luas. Tanahnya bagus dan luas. Suruh nanam dari sekarang. Perintahkan umatmu untuk menanam di surga karena surga itu tanahnya bagus dan luas. Kita kalau ada tanah subur ya, tanah subur dan luas, nandur itu kan menguntungkan. Ya, nanam itu menguntungkan. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam perintahkan kita semua. Karena itulah kalau kita sholat at-tahiyat, ya itu ada sholawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Gitu ya. Kenapa? Balas budi karena kita diajari. Ya, diajari dari langit yang ketujuh. Dan ini dalil kalau yang sudah meninggal dunia masih bisa ngajari yang hidup. Ya, ilmu ini dari Nabi Ibrahim yang sudah meninggal dunia. Mengajarkan kepada yang hidup siapa? Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Ya kalau Nabi kan ketemu langsung, nah, kalau kita mungkin ya lewat mimpi. Nah ketemu langsung sing mati kan kaget. Nanti kaget gitu tambah terus belek dikubur sekalian. Naudzubillah min dzalik. Nah, Nabi Ibrahim kemudian mengatakan saat ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, wa ma ghirasul jannah, apa tanamannya surga wahai Nabi Ibrahim? Qala la haula wa la quwata illa billah. Tanamannya surga adalah ucapan la haula wa la quwata illa billah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dan juga Ibnu Abi Dunya serta Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Masya Allah. Kemudian, wah ini kenapa saya jelaskan sekarang? Mau ini judulnya isinya buku saya yang baru kok ya. Ini saya lagi nulis buku isinya begini-begini. Nanti kalau udah terbit beli ya. Borong ya. Borong buku aja takut. Gitu mau sugih. Kan yang bisa borong berarti orang sugih. Makanya kalau niat borong nanti insya Allah sugih. Amin. Jelaskan enggak ini ya. Eng gitu ya. Kalau film ada eng gitu ya. Bocoran. Oke. Waruwiya an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu beliau berkata, bersabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man an'amallahu alaihi ni'matan, barang siapa yang diberi nikmat oleh Allah taala, fa arada baqa'aha, kemudian dia pengen nikmatnya itu enggak hilang. Dia pengen nikmatnya itu terus ada. Contoh, punya nikmat suami ganteng soleh. Masya Allah. Pengen nikmatnya tetap ada. Punya nikmat rumah bagus. Pengen nikmat itu tetap ada. Punya nikmat kudung apa? Api apa ayu? Ya, kudungnya cantik gitu ya. Bagus gitu ya. Kalau bagus lanang gitu. Kudung tuh jenis kelaminnya apa? Nah, kalau bahasa Arab kan gitu ya, ada pakai tak marbutoh berarti itu mu'annats perempuan. Nah,
Kudungnya cantik, wah cantiknya ini. Kalau bahasa kita lucunya gitu ya. Kudung lucu kan ya rada aneh gitu. Ketawa emangnya gitu ya. Nah kalau pengen kudungnya ini nikmat terus, tidak rusak ya, tetap jadi nikmat. Punya motor kok catnya bagus, ya pengen catnya ini awet, gak rusak. Pokoknya nikmat apapun, aroda baqa'aha, pengen tetap nikmat itu gak rusak. Bisa selalu ada bersamanya ya. Maka sabda Nabi Muhammad SAW, fal yukthir min qawli la haula wa la quwata illa billah. Perbanyaklah mengucapkan la haula wa la quwata illa billah. Hadits ini riwayat Imam Tabrani. Alhamdulillah, Masya Allah ini sudah banyak ini. Nah terakhir, bagaimana cara mengamalkannya? Ya bagaimana cara mengamalkannya? Diajarkan oleh para ulama dan itu berasal dari perintah Nabi Muhammad SAW. Kita untuk baca la haula wa la quwata illa billah sebanyak 100 kali setiap hari. Satu hari 100 kali. Manfaatnya apa? Ini saya sudah bicara 21 menit. Ya, manfaatnya apa? Mengucapkan la haula wa la quwata illa billah setiap hari 100 kali. Saya akan bacakan hadisnya. Ruwiya anin Nabi SAW qol, diriwayatkan dari baginda Muhammad SAW, beliau bersabda, man qala la haula wa la quwata illa billah mi'ah marrah fi kulli yaumin, barang siapa setiap hari mengucapkan la haula wa la quwata illa billah sebanyak 100 kali, lam yusibhu faqrun abadan. Seumur hidupnya tidak akan pernah merasakan yang namanya kefakiran. Wow, itu katanya orang, no, kita jangan wow, Masya Allah, Subhanallah gitu kan ya. Ajib atau enggak ajib ini? Ajib, mesti habis ini viral, resep sugih ya. La haula wa la quwata illa billah. 100 kali, maka dia tidak akan merasakan yang namanya kefakiran. Masya Allah. Kemudian tadi juga hadis sebelumnya disebutkan, man qalaha, siapa mengucapkan la haula wa la quwata illa billah, maka Allah menghapuskan darinya 70 pintu keburukan, yang paling ringan adalah kefakiran. Nah karena itulah, kalau kita memang betul-betul percaya, yakin pada ajaran Nabi Muhammad SAW, ini kan semua petunjuk dari manusia yang udah sampai ke langit. Petunjuk dari manusia yang udah ketemu Allah Ta'ala. Petunjuk dari manusia yang tahu rahasia jagat raya. Tahu rahasia jagat raya. Tidaklah sejengkal dari rahasia jagat raya kecuali Nabi SAW tahu. Terus kita dikasih bocorannya. Gak usah pusing-pusing, duduk saja la haula wa la quwata illa billah 100 kali. Terus berangkat ke pasar. Ya, terus bergerak, ya, terus usaha, tidak akan merasakan kefakiran. Ada loh ya, orang tuh duitnya banyak tapi kroso melarat. Betul ya? Tapi ada orang itu enggak punya duit, kroso sugih. Sampai yang sugih bingung, duitmu piro? Gak duwe. Lah kok gak mumet awakmu? Lah sugih aku. Kan gitu. Lah kamu kok sugih? Kenapa sugih? Saya enggak pegang ATM. Saya enggak pegang dompet, itu ciri-ciri orang kaya sejati, bos tingkat tinggi. Lah kalau kamu bos-bosan ya masih ngantongi duit ya, enggak punya asisten. Asisten saya banyak. Siapa asistenmu? Malaikat. Ya malah malaikat ya. Kalau asisten malaikat modalnya sama dengan manusia, tinggal duding, ngucap, lihat mobil bagus, la haula wa la quwata illa billah. Sejati ini aku gak iso obah, gak kuat tuku ya, kecuali dibarengi Gusti Allah, selesai. Enak toh? Gak stres. Penuh harap, optimis. Nah kalau mbak-mbak ini kok ada lewat pria tampan soleh, duding la haula wala quwata illa billah, gojur ini ya. La haula wala quwata illa billah, wah aku tidak bisa menikah dengannya, aku tak mampu menikah dengannya, tapi Allah bisa membuat aku menikah dengannya.
lega. Karena pede. Anaknya uang awakku nyat gak iso. Uang gak punya, kita gak mampu ya. La haula, gak bisa obah, wala quwata. La haula wala quwata illa billah. La haula itu artinya hala yahulu haulan, bergerak. La haula gak bisa bergerak. Wala quwah, gak punya kekuatan. Jadi kita gak bisa obah, gak kuat ngapa-ngapain kecuali kalau Allah yang obahkan dan Allah yang beri kekuatan. Itu maksudnya ngerayu Gusti Allah. La haula wa la quwata illa billah. Gusti ya Allah please gitu kan. Nah, ini rahasia loh coba dum. Nah, ini rahasia. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. Artinya langsung ya Allah enak menatinya. Yang lain pepet. Jelas? Udah kebanyakan akhirnya la haula wa la quwata illa billah. Ini kalau orang Jawa dulu ya. Itu wolo-wolo kuwato. Ya wolo-wolo kuwato itu maksudnya al-hauqalah la haula wa la quwata illa billah. Yang ngucapnya ya jangan wolo-wolo kuwato. Itu singkatan. Nah, ucapkan yang komplit. La haula wala quwata illa billah. Sebetulnya ibu-ibu yang ikut ngaji Rebu sore ini ngamalkan satu ini saja dijamin tidak akan stres sampai akhir zaman. Mau ngadepin apapun la haula wala quwata illa billah. Contoh ya Bu, insya Allah enggak terjadi. Kok suami nyebelin. Duding aja, la haula wala quwata illa billah. Tapi ya coba duding, perang gitu. Karena ngelus dada gitu ya, pegang lah sama mesem, la haula wala quwata illa billah. Maksudmu apa? La haula wala quwata illa billah. Nanti akhirnya suaminya cari pengajian Habib Novel. Maksudnya apa ini ya? Begitu ngerti, waduh ternyata istriku sakti gitu ya. Jambi-jambi tingkat tinggi, langsung gedor, ya gudangnya surga. Wah ini kalau saya nggak hati-hati bahaya. Jelas semuanya? Ya. Saya ada janji jam 6 kurang 10 menit ya. Jadi ini sekarang sudah mau jam 6 kurang 10 menit, udah jamnya ini ya. Pas waktunya, sebentar lagi juga maghrib. Jazakumullah khairan, kalau wajah saya tampak lusuh dan lelah gitu ya. Ya karena saya 2 hari ini keliling Solo, Semarang, Solo, Demak, Solo, Demak, Jogja, Solo. Jadi ya wajar kalau sudah tua begini capek gitu ya. Kalau udah tua begini capek, udah lama enggak jalan ceramah bengak-bengok. Ini 2 hari kok ya bengak-bengok. Jadi badannya agak kaget. Biasanya kan saya ya ceramah tapi enggak bengak. Ini lagi asyik. Lagi asyik. Hakadza wa'alafu minkum. Semoga berkah manfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين آمين.